Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul pada kajian hadis arba'in pada malam hari ini. Salawat bertangkaikan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya dari awal hingga akhir zaman. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi pada hadis yang ke-11. Al-hadis al-hadi asyar, hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanati radhiyallahu anhuma. Qal hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu At-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala At-Tirmidzi haditsan hasanun sahih. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Muhammad. Siapa Abu Muhammad itu? Abu Muhammad adalah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan ini adalah salah satu kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki saudara yang bernama Sayyidina Husain. Antara kedua cucu Nabi ini memiliki karakter yang berbeda antara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Hasan ini orangnya lebih legowo, lebih terima apa adanya. Ketika orang lain berbicara A, Sayyidina Hasan menerima dengan lapang dada. Tetapi berbeda dengan Sayyidina Husain. Kalau haknya diambil, kalau tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan, maka Sayyidina Husain cenderung lebih keras dan lebih tegas. Itulah perbedaan karakter di antara kedua cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hasan ini lahir pada pertengahan Ramadan pada tahun ketiga Hijriah. Beliau adalah salah satu kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan analogi seperti di sini ada kalimat atau kata waraihanati. Waraihanati syabbahahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan atau menggambarkan bahwa Sayyidina Hasan ini adalah wa huwa nabatun thayyibun raihah, tumbuhan yang tumbuh dengan aroma yang wangi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa cucu beliau yang bernama Sayyidina Hasan ini seperti tumbuhan yang tumbuh yang memiliki aroma yang wangi, seperti itu. Sayyidina Hasan, beliau berkata, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mengatakan, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Bahwa tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Artinya apa? Artinya kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa meninggalkan sesuatu yang menurut hati kita atau hati kita tidak yakin terhadap sesuatu tersebut. Dalam hal hukum terutama. Apakah hal tersebut halal dan apakah hal tersebut haram. Kalau di dalam hadis sebelumnya kita pernah membahas tentang perkara syubhat, maka itulah halnya. Perkara syubhat tidak tentu dia halal dan tidak tentu dia haram. Tetapi apabila kita masuk ke dalam perkara syubhat, maka kita sudah bisa dipastikan mutlak berpotensi besar bahwa kita akan masuk ke dalam perkara-perkara yang haram.
Maka oleh sebab itu, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam spesifikasikan bahwa selayaknya seorang Muslim, kita ini meninggalkan apa yang membuat hati kita ragu dan kita masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak membuat hati kita ragu. Contohnya adalah dalam perkara halal dan haram. Nabi juga bersabda di dalam hadis yang lain, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin. Tidak dikatakan bahwa seorang hamba itu bertakwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihil ba's. Sampai seorang hamba itu meninggalkan sebagian perkara-perkara yang halal. Kita di sini masih bingung. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Bahwa tidak dikatakan seorang hamba itu bertakwa sampai hamba tersebut meninggalkan sebagian dari perkara-perkara yang halal. Apa maksudnya? Kenapa perkara yang halal harus ditinggalkan juga sebagiannya? Maka di sini para ulama pun sudah mengamalkan hadis ini dari zaman dahulu. Salah satu contohnya, perkara yang halal tetapi bisa menimbulkan mudorot atau di dalamnya ada perkara yang haram. Kita kaitkan dengan zaman sekarang ini. Contohnya, kita mau masuk mall. Masuk mall itu kan perkara yang halal. Tapi siapa sangka nanti di dalam mall kita melihat hal-hal yang mungkin diharamkan oleh syariat, tidak diperbolehkan oleh agama kita, maka bisa jadi yang tadinya mutlak masuk mall adalah perkara yang halal, bisa jadi hal tersebut menjadi haram. Karena sebab kita melihat hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud sebagian daripada hal-hal yang halal. Atau contoh lain, mendownload TikTok, Instagram, itu asal muasal hukumnya adalah halal. Tetapi beda cerita ketika kita salah menggunakan, salah penggunaan, kemudian kita mencari hal-hal yang negatif, maka itu bisa jadi menjadi perkara yang haram. Tergantung kepada kita yang menggunakan sosial media tersebut. Seperti itu. Jadi maksud dari hadis Nabi ini adalah yang dapat menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang haram, maka itulah kita tinggalkan. Itu kita tinggalkan, lebih baik kita jauhi, dan kita memilih perkara-perkara yang sudah betul-betul tidak ada mudarat bagi kehidupan kita. Kemudian apabila kita mendapati sesuatu hal yang yakin dan tidak yakin, maka kita mengambil hal yang sudah diyakini oleh hati kita. Itu pertama. Yang kedua, tarkus syubhat dalilun 'alal istiqamah. Meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yaitu perkara-perkara yang tidak pasti hukumnya antara halal dan haram, itu adalah dalilun, tanda bahwa seseorang itu telah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena telah kita ketahui bersama bahwa orang yang masuk dan mengambil hal-hal yang mustabihat, yang syubhat, maka sudah bisa dipastikan dia juga akan masuk ke dalam perkara-perkara yang haram. Rawahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadis hasan yang sahih.